Selamat pagi, yang terhormat Ibu Widi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Biokimia Tanaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan kembali materi terkait metabolisme nitrogen pada tanaman yang bersumber dari buku karya Bob Perry Buchanan dan kawan-kawan yang berjudul Biochemistry and Molecular Biology of Plant. Pada bagian pertama, saya akan menyampaikan pendahuluan umum terkait nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman dalam mendukung suatu proses metabolisme. Tanpa adanya nitrogen, tanaman tidak dapat membentuk komponen utama seperti protein dan asam nukleat. Tanaman mendapatkan nitrogen melalui berbagai mekanisme. Salah satunya adalah biokimia. Nitrogen bebas belum bisa digunakan secara langsung seperti nitrat dan juga sulfat. Agar bisa dimanfaatkan dalam metabolisme tanaman, maka bentuk tersebut harus terlebih dahulu direduksi, yaitu diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan aktif seperti amonium. Berikutnya, pada slide ini akan dibahas terkait fiksasi nitrogen. Nitrogen bebas harus difiksasi menjadi amonium melalui proses biologis agar dapat digunakan oleh tanaman dalam proses metabolisme. Amonium kemudian diasimilasi untuk membentuk senyawa organik. Di dalam jaringan tanaman, amonium bereaksi dengan glutamat membentuk glutamin. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glutamin sintase yang diatur ketat untuk menjaga keseimbangan nitrogen di dalam sel tanaman. Amonium juga dapat dioksidasi menjadi hidroksil amina, kemudian menjadi nitrit dan juga nitrat melalui proses nitrifikasi. Sebaliknya, nitrat dapat direduksi kembali menjadi amonium melalui jalur reduksi nitrat asimilatif. Asam amino seperti alanin, basa nukleotida seperti adenin, dan hormon tumbuh seperti IAA dan zeatin membutuhkan nitrogen dalam strukturnya. Oleh karena itu, fiksasi dan asimilasi nitrogen menjadi dasar utama dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Mikrobia diazotrop memiliki kemampuan mengubah nitrogen bebas menjadi amonia dengan bantuan enzim nitrogenase. Proses ini membutuhkan energi yang cukup besar dengan konsumsi 16 molekul adenosin trifosfat untuk mereduksi satu molekul nitrogen menjadi 2 molekul amonia, disertai dengan pelepasan hidrogen sebagai produk samping. Enzim nitrogenase sangat sensitif terhadap oksigen, sehingga mikrobia pengikat nitrogen memiliki mekanisme perlindungan seperti pembatasan paparan oksigen secara fisik, pengaturan waktu aktivitas, atau perlindungan terhadap biokimia. Energi yang diperlukan untuk fiksasi diperoleh dari penguraian substrat organik. Dalam mekanisme ini, elektron ditransfer melalui protein besi dan protein molibdenum besi dengan bantuan klaster yang berisi 4 atom besi dan 4 atom sulfur. Setiap transfer elektron disertai konsumsi oleh 2 molekul magnesium adenosin trifosfat yang diubah menjadi magnesium ADP dan fosfat anorganik untuk menyediakan energi. Tanaman polong-polongan membentuk hubungan simbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen. Dalam hubungan ini, tanaman berperan menyediakan energi dalam bentuk karbohidrat sebanyak 12-17 gram untuk setiap gram nitrogen yang dihasilkan oleh bakteri. Nitrogen hasil fiksasi akan digunakan oleh tanaman untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Pada kondisi nitrat atau amonia tersedia di dalam tanah, maka tanaman akan melakukan suatu mekanisme untuk menekan dari pembentukan bintil akar. Secara keseluruhan, tanaman dapat memperoleh nitrogen baik dari hasil fiksasi oleh bakteri maupun dari penyerapan di dalam tanah. Proses asimilasi nitrogen dalam sel tanaman dimulai dari bakteri memasuki sel akar melalui infection treat. Setelah itu, bakteri berdiferensiasi menjadi bentuk khusus yang disebut bakteroid yang mampu mengikat nitrogen. Bakteri ini hidup di dalam struktur bernama simbiosom, yaitu tempat bagi bakteri untuk mengubah nitrogen bebas menjadi amonia.
Selanjutnya, amonia akan diasimilasi oleh tanaman menjadi senyawa organik seperti amida dan ureida untuk menjaga aktivitas fiksasi dari nitrogen. Tanaman menyediakan lingkungan dengan kadar oksigen rendah dengan bantuan leg hemoglobin agar aktivitas dari fiksasi nitrogen oleh bakteri dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya, pada slide ini, saya akan memaparkan terkait mekanisme penyerapan amonium melalui membran plasma. Amonium diserap oleh sel tanaman melalui transporter AMT1 pada membran plasma. Setelah masuk ke dalam sitosol, sebagian amonium langsung diasimilasi menjadi glutamin dengan bantuan enzim glutamin sintase. Untuk mengatur keseimbangan ion, kelebihan dari setiap amonium diangkut ke dalam vakuola melalui saluran tip 2. Pergerakan ion ini dipengaruhi oleh perbedaan pH dan potensial listrik antara sitosol dan juga vakuola. Berikutnya, pada mekanisme asimilasi nitrat dalam sel tanaman, nitrat diambil dari lingkungan melalui transporter NRT dalam membran plasma. Sebagian nitrat disimpan di dalam vakuola, sedangkan sisanya direduksi menjadi nitrit oleh enzim nitrat reduktase di dalam sitosol. Nitrit kemudian diangkut ke dalam plastida dan direduksi menjadi amonium oleh nitrit reduktase. Amonium yang telah dihasilkan kemudian diasimilasi menjadi glutamin melalui aktivitas enzim glutamin sintase dan glutamat sintase yang berperan penting dalam pembentukan senyawa nitrogen organik di dalam sel tanaman. Berikutnya, pada slide 8, saya akan menyampaikan terkait nitrat reduktase dan nitrit reduktase. Metabolisme nitrogen pada tanaman sangat bergantung pada dua enzim utama, yaitu nitrat reduktase dan nitrit reduktase. Nitrat reduktase mengkatalisis reduksi nitrat menjadi nitrit dengan menggunakan NADPH sebagai donor elektron. Selanjutnya, nitrit reduksi menjadi amonium melalui reaksi nitrit reduktase dengan bantuan elektron dari ferredoksin yang tereduksi. Amonium yang terbentuk menjadi sumber nitrogen utama untuk sintesis asam amino, nukleotida, dan molekul organik lainnya. Transportasi nitrat dalam tanaman dikendalikan oleh dua sistem utama berdasarkan afinitasnya terhadap konsentrasi nitrat. Pada kondisi kadar nitrat rendah, sistem afinitas tinggi yang melibatkan transporter NRT 2.1, 2.2, 2.4, dan 2.5 menjadi aktif untuk mengoptimalkan penyerapan. Namun sebaliknya, pada kadar nitrat yang tinggi, sistem afinitasnya rendah yang dikendalikan oleh RRT 1.2 lebih dominan. CHL1 atau NRT 1.1 berperan sebagai transporter ganda yang mampu beralih antara kedua sistem tersebut melalui mekanisme fosforilasi. Pada tingkat akar, distribusi transporter menunjukkan spesifisitas wilayahnya. Di ujung akar, NRT 1.1 dan 1.2 menyerap nitrat dari lingkungan. Pada zona akar yang lebih matang, NRT 2.1 dan 2.2 memfasilitasi transport aktif nitrat ke dalam jaringan akar. Selanjutnya, nitrat yang telah diserap akan diangkut ke bagian atas tanaman melalui silem dan bantuan transporter dari NRT 1.5. Enzim nitrit reduktase berperan dalam tahap penting reduksi nitrit menjadi amonium di dalam tanaman. Struktur enzim ini terdiri atas dua dominan utama. Dominan N-terminal bertugas mengikat ferredoksin yang menyediakan elektron untuk proses reduksi nitrit menjadi amonium. Sementara itu, dominan C-terminal mengandung kompleks prostetik sirome dan klaster besi belerang yang berfungsi dalam transfer elektron, sekaligus mengkatalisis reaksi reduksi tersebut dengan menerima elektron dari ferredoksin. Demikian pemaparan dari saya terkait metabolisme nitrogen pada tanaman. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat
Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.